Siapa di antara kalian yang punya impian ingin membeli mobil Lamborghini, yang katanya salah satu mobil termewah dan termahal? Saya rasa semua orang mau ya. Tapi kalian tahu nggak sih cerita di balik suksesnya mobil Lamborghini ini? Halo guys, selamat datang di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini saya akan menceritakan rangkuman dari sebuah film yang berjudul Lamborghini: The Man Behind the Legend. Film ini diambil dari kisah nyata tentang perjalanan suksesnya mobil Lamborghini. Bagaimana kisahnya? Langsung aja yuk kita mulai. Pria ini bernama Ferruccio Lamborghini. Setelah tugas militernya selesai, Ferruccio kembali ke kampung halamannya di Cento, Italia. Ferruccio berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah Ferruccio hanyalah seorang petani. Namun demikian, Ferruccio tidak mau mengikuti jejak ayahnya. Ferruccio ingin membangun perusahaan traktor, yang mana dengan traktornya nanti, Ferruccio yakin akan banyak petani yang akan membeli traktornya. Ferruccio ingin mengubah kehidupan para petani menjadi lebih baik. Sambil membantu ayahnya berkebun, Ferruccio meyakinkan ayahnya bahwa dengan kemampuan mekaniknya, ia akan mewujudkan impiannya itu. Ferruccio berkata, dia akan membuat orang-orang tidak akan lupa dengan namanya. I want the Lamborghini name to live on. I want the world to never forget my name. Walaupun ayah Ferruccio meragukannya, tapi Ferruccio tetap akan berusaha untuk membuat mimpinya itu menjadi nyata. Karena Ferruccio tidak mempunyai modal untuk membuat traktor, Ferruccio dan sahabatnya yang bernama Matteo sempat mengikuti lomba balapan mobil dengan harapan kalau mereka menang, mereka akan melakukan penggalangan dana untuk pembuatan traktor. Tapi sayangnya mereka kalah. Ferruccio sempat putus asa, tapi istrinya selalu meyakinkannya dan percaya Ferruccio bisa mewujudkan cita-citanya. Every dream you've ever had, and every one of them will come true. Ferruccio semangat kembali, apalagi setelah dia tahu istrinya sedang mengandung. Singkat cerita, Ferruccio meminta bantuan kepada ayahnya. Ferruccio kembali meyakinkan ayahnya kalau ia pasti berhasil. Ayah Ferruccio pun rela menggadaikan lahan pertaniannya demi Ferruccio. Ferruccio mulai mendesain traktor pertamanya. Bahkan Ferruccio membeli traktor dari rongsokan. Ferruccio dan Matteo mulai memperbaiki traktor itu. Mereka melakukan dengan sebaik dan sebagus mungkin. Tapi sayang guys, pada saat Ferruccio hampir selesai membuat traktor pertamanya, istri Ferruccio meninggal dunia saat melahirkan anak laki-lakinya. Di sini Ferruccio sangat sedih dan hancur. Namun hidup harus tetap berlanjut. Ferruccio tetap melanjutkan impiannya, membuat traktor. Kali ini Ferruccio meminta bantuan dari sebuah bank untuk berinvestasi pada proyeknya itu, dan tidak sia-sia, Ferruccio berhasil mendapatkannya. Pada tahun 1963 merupakan masa keemasan bagi Ferruccio. Perusahaan traktornya kini menjadi besar, dan sudah tentu dari segi ekonomi, kehidupan Ferruccio dan keluarganya menjadi lebih baik. Akan tetapi hubungan Ferruccio dan anaknya tidak terlalu bagus.
karena Peruccio sangat sibuk. Terkadang ia lupa meluangkan waktu untuk anaknya. Namun demikian, Peruccio tetap berusaha untuk menjadi ayah yang baik. Walaupun Peruccio adalah bos bagi perusahaannya sendiri, tapi Peruccio tetap mengawasi dan bahkan terjun langsung untuk memeriksa kekurangan-kekurangan pada produknya. Peruccio juga pernah mengajak pemilik Ferrari untuk bekerja sama dengan perusahaannya, tapi tidak berhasil karena pemilik Ferrari menolak untuk bekerja sama. Go back to your tractors, farmer. Mendapatkan itu, Peruccio tidak putus harapan. Bahkan Peruccio ingin membuat mobil yang lebih hebat dan lebih kuat. Pada musim gugur tahun 1963, Peruccio mulai mendesain mobil pertamanya. Walaupun rekan-rekan Peruccio meragukannya, tapi Peruccio tetap akan membuat mobil impiannya. Peruccio meminta kepada rekan-rekannya untuk membuat mobil tersebut. Bahkan Peruccio meminta agar mobil tersebut harus siap untuk mengikuti ajang Geneva Motor Show, yang mana ajang tersebut hanya tinggal 6 bulan saja. Jadi guys, Geneva Motor Show adalah sebuah pameran otomotif dan merupakan salah satu pameran otomotif paling penting di dunia. Peruccio memberi semangat kepada rekan-rekannya bahwa mereka bisa membuat mobil sesuai dengan impiannya. If we fail searching for greatness. Untuk mewujudkan impiannya itu, Peruccio menggunakan semua uang perusahaannya, yang mana jika gagal, Peruccio bisa saja bangkrut, tapi Peruccio yakin ia pasti berhasil. 3 bulan sebelum ajang Geneva Motor Show dimulai, Peruccio kembali memeriksa rancangan untuk mobil pertamanya. Peruccio ingin mobilnya kencang dan bertenaga. Peruccio tidak segan-segan memberi kritik pada rekan-rekannya. Untuk mobil pertamanya ini, Peruccio memeriksa dengan sangat detail, mulai dari karburator, kecepatan, tenaga, dan lain sebagainya. Peruccio juga mendesain logo untuk mobilnya, seekor banteng yang kuat dan gagah. Kepada media, Peruccio mengatakan mobilnya akan tampil di Geneva Motor Show. Peruccio berkata, mobil lain juga bagus, tapi ia menginginkan kesempurnaan dan keistimewaan, dan hal itu akan ia wujudkan pada mobil pertamanya. Pembuatan mobil pertama Peruccio ini benar-benar diperhatikan dengan detail, hingga pada akhirnya terciptalah mobil Lamborghini pertama di dunia, mobil yang sesuai dengan impian Peruccio dan rekan-rekannya. Singkat cerita, pada tahun 1964, mobil Peruccio benar-benar tampil di Geneva Motor Show. Peruccio memperkenalkan mobilnya itu kepada media. Peruccio berkata, kalau mobilnya itu tidak ternilai harganya. You buy a Lamborghini when you are someone. Lamborghini. Apakah usaha Peruccio ini selalu mulus? Oh, tentu tidak. Perusahaan Peruccio ini pernah didemo oleh Serikat Buruh. Setelah 1 dekade Italia mengalami inflasi dan menghantam industri otomotif, dan perusahaan Peruccio ini dianggap kalah menghadapi Serikat Industri Otomotif, sehingga Peruccio harus menjual perusahaannya. Walaupun Peruccio telah menjual perusahaannya, Peruccio tetap memberikan persyaratan kepada pemilik selanjutnya, yakni harus tetap menggunakan namanya, Lamborghini. Setelah Peruccio menjual perusahaannya, Peruccio kembali ke kampung halamannya dan menikmati hidupnya di sana.
Walaupun kehidupan asmara Peruccio penuh dengan drama, tapi lihatlah sekarang, Lamborghini tetap istimewa di hati banyak orang. Mobil Lamborghini pertama yang diberi nama Miura ditampilkan di Museum Seni Modern di New York, Amerika, dan mereka menetapkan Miura sebagai mobil terindah yang pernah ada. Jadi guys, itulah kisah di balik suksesnya mobil Lamborghini. Seorang anak desa dan anak petani yang hidupnya sederhana, tetapi mempunyai impian yang besar dalam hidupnya. Dan impiannya itu ia wujudkan menjadi kenyataan. Pelajaran bagi kita semua adalah jangan menyerah, kejar dan wujudkan impian kita. Jika gagal, kita harus bangkit lagi. Seperti kisah sukses dari Peruccio ini. Jangan takut untuk mencoba, karena jika tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Semoga semua impian kita bisa terwujud, dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.